Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi tentang layanan server menggunakan sistem operasi Debian Server. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara instalasi dan konfigurasi layanan FTP Server menggunakan aplikasi ProFTPD. Di mana pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya dibahas bagaimana memberikan alamat atau folder yang akan dijadikan direktori FTP. Selanjutnya diberikan user dengan password agar bisa mengakses direktori FTP tersebut dari klien yang di mana layanan FTP-nya tersimpan di server. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana mengubah agar klien bisa mengakses layanan FTP tanpa perlu menggunakan user atau menggunakan password. Atau istilahnya ini adalah kita namakan dengan anonymous. Nah, untuk konfigurasinya adalah lanjutan dari konfigurasi yang telah kita lakukan pada video tentang FTP server yang menggunakan user. Nah, baik, langsung saja kita lakukan pembahasannya. Pertama, seperti biasa kita login ke server menggunakan user root. Masukkan passwordnya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, pertama saya akan tunjukkan dahulu konfigurasi di server yang sebelumnya sudah kita lakukan. Pertama, IP address. Kita cek dulu IP address kita. Di sini IP address-nya 192.168.101. Lalu hostname. Di sini hostname-nya hub ya. Kemudian kalau kita cek juga tentang IP address atau hostname pada file host, bisa kita lihat di sini di host, lalu enter. Nah, di sini IP server saya yang saya gunakan untuk ini adalah 192.168.101 dengan hostname-nya HAP. Lalu untuk konfigurasi resolve-nya bisa kita lihat dari resolve.com. Saya scroll ke atas. Itu name servernya 192.168 yaitu IP address untuk server. Oke, itu saja. Sementara untuk kliennya adalah PC host, di mana IP-nya adalah mengikuti network dari IP server. Di sini bisa kita lihat statusnya adalah 192.168.102. Ini. Oke. Sementara karena kliennya adalah PC host, lalu servernya adalah virtual host, maka di sini jaringannya saya menggunakan adapter hanya host atau host only Ethernet adapter. Oke, baik. Saya clear dulu. Nah, sekarang kita masuk ke langsung saja. Kita masuk ke konfigurasi FTP kita, di mana
untuk aplikasi ProFTPD terletak di file etc ProFTPD, lalu nama filenya adalah proftpd.conf. Jadi untuk membuka ini kita menggunakan nano. Oke, lalu jadi ini adalah file konfigurasi utama ProFTPD yang sebelumnya juga pernah kita lakukan konfigurasi atau kita config pada video-video tentang line FTP pada video sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita juga mengkonfigurasi file ini proftpd.conf. Nah, sekarang kita lanjutkan materi ini dan konfigurasinya juga tetap berada di file ini. Kita buka enter. Nah, di sini konfigurasi kita pada pertemuan sebelumnya terletak pada baris terakhir. Nah, sebelumnya saya terangkan kembali. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah membuat direktori untuk layanan FTP yang tersimpan di server. Kita letakkan di home, lalu di bawahnya ada direktori _FTP. Jadi direktori FTP kita adalah yang terdapat di bawah direktori home dengan nama direktori _FTP. Lalu pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membuat user untuk mengakses direktori FTP ini. Kita gunakan user dengan nama user FTP. Lalu passwordnya juga sudah dimasukkan. Untuk user FTP ini kita beri nama passwordnya adalah ROT. Nah, kita tutup dahulu ini. Kita masuk ke direct atau clear dahulu. Kita bersihkan layar. Kita lihat dahulu di mana letak direktori kita. Untuk direktori FTP-nya terletak di CD home. Lalu kita lihat isinya ls. Nah, yang menjadi direktori untuk FTP kita yang sebelumnya bisa diakses dengan menggunakan user FTP adalah ini direktori _FTP. Jadi di dalamnya kalau kita lihat ls direktori FTP, kita lihat apa isi direktori FTP. Ini berisi tentang pertama file informasi txt, lalu direktori di dalamnya ada direktori lagi yaitu direktori RPL, TKJ, TKR, TSM. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas bagaimana cara mengupload data ke dalam direktori FTP ini. Tentu saja yang bisa mengupload adalah klien yang memiliki user dengan password. Yang kita upload pada pertemuan sebelumnya adalah sebuah aplikasi bernama WinSCP. Oke. Nah, itu pengantarnya. Lalu kita kembali ke file tadi. Yaitu nama filenya. Kita buka dengan nano, etc. Nama direktorinya ProFTPD. Lalu kita buka nama filenya dengan proftpd.conf. Nah, kita scroll ke bawah. Kita arahkan kursor ke baris paling bawah. Karena kemarin pada pertemuan sebelumnya kita lakukan konfigurasinya pada baris paling bawah. Yaitu yang ini, yang saya blok. Ini adalah konfigurasi bagaimana memasukkan direktori FTP beserta dengan user dan beserta dengan usernya. Jadi saya ulangi. Ini adalah konfigurasi menempatkan direktori FTP yang sudah dibuat. Lalu memasukkan nama usernya. Nah, lalu di sini saya buat catatan bahwa untuk user FTP passwordnya adalah root. Ini kita buat agar mengingatkan saja agar jangan sampai lupa jika suatu saat user FTP ini lupa passwordnya. Lalu ditutup dengan anonymous.
Nah, sekarang bagaimana? Jadi kalau kita uji ini, kita dengan menggunakan NCP yang berada dari sisi klien, kita buka aplikasi WinSCP dari klien. Lalu untuk mengaksesnya tentu saja kita pilih file protokolnya adalah FTP karena ini tidak secure ya, karena masih menggunakan port 21. Untuk hostname-nya adalah IP address server 192.168.101. Lalu username-nya, seperti kita lihat di sini, username-nya adalah user FTP. FTP-nya huruf besar, user FTP. Lalu password-nya adalah root. Nah, kita login. Nah, di sini akan terlihat panel sebelah kanan adalah berisi direktori FTP yang di dalamnya beberapa folder RPL-TKJ, TKR, dan TSM, lalu ada file informasi txt dengan file WinSCP. Oke, hanya itu. Jadi mengakses ini kita masih menggunakan user FTP. Nah, sekarang bagaimana caranya agar semua komputer atau klien yang tersambung ke dalam server ini bisa mengakses direktori layanan FTP atau direktori FTP ini tanpa harus memasukkan username atau password, sehingga lebih praktis, bisa diakses oleh orang yang tidak mengetahui password atau username-nya. Nah, untuk konfigurasinya, pertama kita melanjutkan konfigurasi yang sebelumnya. Kita tinggal tambahkan di sini, jadi direktorinya masih tetap menggunakan direktori FTP. Lalu usernya adalah user FTP. Nah, kita hanya tinggal menambahkan di sini user alias. Jadi user alias ini berfungsi sebagai user yang digunakan untuk mengakses tapi dengan anonymous. Artinya tetap menganonimuskan user FTP yang sudah ada. Jadi agar bisa diakses tanpa menggunakan user FTP, tanpa menggunakan user ini, maka kita gunakan user alias. Lalu kita buat stop. Nah, di sini kita masukkan kata anonymous. Nah, seperti ini. Jadi huruf kecil semuanya. Lalu yang di anonymous itu adalah user yang sudah ada, yaitu user FTP. Nah, ini ada kesalahan password, harusnya ada AD-nya. Password. Kita buat aja titik 2 seperti ini. Jadi ini hanya sebagai catatan saja. Karena di sini dikasih tanda pagar bahwa ini tidak dieksekusi. Oke, jadi untuk membuat agar direktori atau folder direktori FTP ini bisa diakses dari klien, maka kita tetap menggunakan user FTP dalam script ini, tetapi kita melakukan anonymous sehingga penggunaan user FTP ini di bypass. Oke, lalu jadi hanya satu baris ini saja yang kita tambahkan. Nah, jika sudah, kita simpan, lalu yes, enter. Nah, seperti biasa, setiap konfigurasi yang kita lakukan, kita harus lakukan restart. Itu dengan menggunakan perintah etc init.d proftpd lalu restart. Jadi layanan proftpd ini kita restart, enter, pastikan tidak ada error. Nah, jika sudah,
maka kita lakukan pengujian dari klien. Jadi harus pastikan dahulu bahwa untuk menguji dari klien kita bisa menggunakan dua cara, bisa menggunakan Line FTP menggunakan Windows Explorer atau bisa menggunakan WinSCP jika akan melakukan upload data ke dalam direktori FTP. Nah, agar ini bisa dilakukan, pastikan dahulu bahwa PC klien atau PC host yang saya gunakan harus sudah connect ke dalam server. Sebagai contoh misalnya kita mengujinya dengan menggunakan CMD, lalu ping ke IP server 192.168.101. Nah, pastikan reply. Jika sudah reply berarti baru kita lakukan pengujian menggunakan aplikasi WinSCP atau menggunakan Windows Explorer. Sebagai contoh misalnya saya gunakan Windows Explorer dahulu. Lalu untuk mengakses line FTP kita gunakan perintah FTP /2 kali lalu masukkan IP address server seperti ini. Enter. Nah, di sini kita lihat ketika kita masukkan IP-nya lalu enter maka langsung terakses direktori FTP yang di dalamnya banyak direktori seperti ini, seperti RPL, TKJ, TKR, TSM yang berisi informasi TXT dan file WinSCP. Ini tergantung dari isi yang ada di dalam direktori FTP. Nah, berarti sudah berhasil kita lakukan tanpa perlu melakukan login. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi WinSCP atau FileZilla misalnya, di sini saya menggunakan WinSCP, maka sebelum kita masuk, kita harus masuk ke dalam menu login. Maka yang kita pilih di sini adalah pada protokolnya kita gunakan FTP. Kenapa? Karena pada konfigurasi Pro FTPD ini kita tidak merubah nomor portnya, masih tetap 21, nomor portnya masih 21, sehingga di sini kita menggunakan FTP. Tapi jika sekiranya sebelum kita merubah port pada konfigurasi FTP ini, misalnya yang nomor yang lain, maka itu sudah dalam kategori SFTP atau Secure FTP. Maka karena tidak merubah port, kita memilih FTP, artinya FTP tanpa keamanan. Nah, untuk IP-nya, untuk hostnya 192.168.101. Portnya tadi tidak dirubah, ya, tetap 21. Nah, karena kita sudah bypass user FTP, maka kita harus memberikan tanda centang pada anonymous login. Ya, kita checklist di sini, sehingga username-nya itu otomatis anonymous. Jadi username-nya adalah anonymous yang ditumpangkan pada user FTP. Lalu kita login. Nah, jadi artinya kita mengakses layanan FTP dengan menggunakan anonymous. Jadi dengan anonymous kita tidak perlu memasukkan user FTP. Nah, di sini kita bisa melihat direktori dan file yang terdapat pada direktori FTP. Nah, sama seperti sebelumnya, jika kita ingin mengupload data ke dalam direktori FTP, walaupun kita tidak memiliki user, maka kita bisa melakukan upload jadi yang sebelah kiri ini adalah panel untuk PC klien dan yang sebelah kanan adalah panel untuk direktori untuk server. Maka kalau kita ingin mengupload file dari klien ke server, yaitu di direktori FTP, kita tinggal klik kanan, cari filenya di C atau di D atau di mana saja di PC klien, lalu kita klik kanan lalu upload. Maka dia akan otomatis seperti ini terupload ke dalam server.
Jadi kalau kita cek dari home, kita lihat isi dari direktori ftp ls, direktori ftp enter, maka file putih tadi yang baru kita upload, yaitu yang ini, putih xe, akan sudah terlihat bahwa berhasil diupload. Baik, hanya demikian tentang pembahasan bagaimana merubah layanan FTP dengan password menjadi tanpa password, atau dengan user menjadi tanpa user untuk mengakses direktori FTP. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tetap lakukan latihan agar bisa lebih mudah dalam memahami materi tentang layanan FTP ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.